busuk akar. Jadi ini akarnya sudah mulai kering, kemudian daunnya juga sudah rontok satu per satu. Nah, sedangkan ini anggrek bulanku, ini lihat daunnya juga mulai menguning ini ya. Ini bisa dilihat lebih dekat. Nah, ini daunnya gampang sekali diambil guys. Ini ya. Ini yang satunya lagi, ini juga daunnya sudah nggak sehat, ini diambil saja. Siapa yang menanam anggrek kemudian mengalami kasus seperti ini, jangan khawatir ya. Bila sahabat punya anggrek yang mengalami kasus seperti ini, akarnya mengering kayak ini, akarnya kering, kemudian daunnya satu persatu mulai rontok. Nah, ini masih bisa kita selamatkan guys ya. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan anggrek yang akarnya kering dan daunnya rontok satu persatu? Ikuti video tutorial berikut ini, jangan di skip-skip. Jangan lupa berikan like dan share supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, balik lagi ke topik kita, yaitu tentang anggrek yang akarnya kering kemudian daunnya rontok. Dan ini kalau diperhatikan lebih dalam lagi ini guys, batangnya ini, loh, ini udah gembos ya, udah mulai gembos dalamnya ini. Nah, tapi yang ini masih cakep ya, ini masih bagus. Mengapa hal ini terjadi? Jadi anggrek ini terlalu overwatering karena dia aku taruh di sebelah situ, dimana di situ itu kalau hujan dia terkena tampias air hujan sehingga dia itu airnya menggenang di sini. Akhirnya karena tiap hari airnya menggenang di media tanam, akhirnya dia busuk akar ya, dan mengundang bakteri. Bakteri mudah berkembang biak di media tanam yang lembab ya. Apalagi waktu itu lagi musim hujan, tiap hari musim hujan ya. Sehingga di sini lembab, bakteri mudah berkembang biak. Mulailah bakterinya ini menyerang akar ya. Akarnya jadi kayak gini. Kemudian karena akarnya terserang bakteri, dia nggak bisa menyerap nutrisi, nggak bisa menyerap unsur hara dari media tanam, sehingga akibatnya daunnya mulai kering dan rontok satu persatu, akhirnya gundul kayak ini. Sedangkan anggrek bulanku yang ini kasusnya agak beda ya. Kalau ini dia tidak overwatering ya, karena ini media tanamnya cukup kering ya, ini ya, dan terletak di bawah naungan sama kayak ini. Kenapa ini kok daunnya bisa menguning? Ini sama terkena bakteri, tapi bakterinya itu bukan karena overwatering, karena dia itu tertular ya dari anggrek yang itu. Jadi anggrek itu bakterinya nular ke dia. Demikian juga ini. Nah, ini anggrek yang busuk ini ya karena bakteri, karena aku taruh di sini. Kemungkinan bakterinya itu nyebar ke sini kan deket. Nah, kalau udah kayak gini penanganannya, anggrek yang ada bakterinya ini harus kita karantina, kita letakkan jauh dari anggrek-anggrek yang lain. Karena kalau tetap ditaruh di sini, bukan tidak mungkin dia akan menjalar ke sini, ke sini, ke sini, bahkan ke sini juga. Nah, jadi dia harus kita karantina, ditempatkan yang jauh dari anggrek yang lain. Untuk anggrek bulan ini yang daunnya udah terkena bakteri, langkah pertama kita bersihkan daun yang kena bakteri, kemudian ini kita semprot dengan antrakol. Cukup larutkan antrakol 1 sendok makan di dalam 1 liter air atau bisa juga 2 liter air ya.
kemudian disemprotkan pada anggrek bulan yang terkena bakteri tadi, mulai dari daun, akar, media tanam, dan seterusnya, supaya bakterinya mati. Lakukan seminggu 2 kali ya, supaya nggak menjalar ke sini. Kasihan ini ya, ini baru melihat dunia dia. Ini udah bunga yang kedua kali ya. Ini bunganya baru saja aku potong kira-kira 3 bulan yang lalu dia, 2 bulan yang lalu ya, itu bunganya udah aku potong. Sekarang terkena bakteri. Jadi gitu ya guys, kalau yang ini masih ada harapan, jadi nggak perlu bongkar media tanam, cukup disemprot dengan larutan antrakol dari semuanya, mulai dari daun, media tanam, dan akarnya. Bila perlu ini juga disemprot, tapi jangan kena bunga ini, karena dia kan berdekatan, takutnya bakterinya udah lari ke sini. Jadi semprot dua-duanya. Ini disemprotkan secara merata. Kalau perlu ini juga disemprot bawahnya itu, supaya apabila sudah terinfeksi bakterinya dan jamurnya, supaya segera mati ya, segera sembuh, nggak sampai parah gitu loh. Jadi kayak gini ya, duluin yang ini daunnya udah banyak kayak gini nih guys, daunnya loh, nggak sehat ini ya. Semprot secara merata. Sedangkan kalau anggrek yang ini kan udah parah ya, tapi insya Allah masih bisa ini ditumbuhkan lagi tunasnya gitu ya. Nah ini lihat, ini masih ada tunas ya. Nah ini masih ada tunas. Yang terkena bakteri kan yang ini. Jadi ini kita bersihkan ya pakai pisau, pisaunya di steril dulu, disemprot apa gitu ya, dicuci pakai sunlight bisa, dibersihkan. Kemudian media tanamnya ini kukira nggak usah dibongkar ya, direndam aja ya, kita rendam di larutan antrakol, kemudian kita tanam lagi nanti. Atau bisa juga sih dibongkar ini medianya ya, dibongkar kemudian direndam di larutan antrakol dan kita tanam lagi ini juga dibersihkan ya guys ya. Ini medianya ini dibersihkan semua, takutnya udah kesini-sini bakterinya. Kita ganti medianya, potnya ini dibersihkan juga, bisa juga kita sabun ya sampai bersih, sampai bakterinya itu kira-kira udah mati, barulah ini kita tanam di sini. Ada juga yang tidak aku tanam guys, jadi setelah aku bersihkan, karena anggreknya itu sudah gundul, maka aku biarin aja di sini. Nah ini aku bebat kayak ini, contohnya ini pakai coco fiber ya, itu ya coco fiber yang dari serabut kelapa itu ya. Ini aku giniin, ini gundul ini ya, sudah nggak ada akarnya, udah gundul, aku bersihin, kemudian aku taruh sini gini aja, ditaruh aja. Tapi harus dijaga kelembapannya, nanti lama-lama akan tumbuh tunas kayak ini guys. Ini contoh yang udah berhasil ya. Kita tunggu sampai akarnya, kalau udah panjang dia bisa kita tanam kembali kayak ini. Nah ini contohnya. Jadi ini contoh anggrek gundul yang kasusnya kayak anggrek ini. Aku potong yang ini, yang udah gembus ini dipotong. Ini kan masih keras ya, ini masih keras. Ini kita bersihkan, direndam di antrakol, kemudian dibiarkan aja kayak itu. Kalau udah tumbuh kayak gini, barulah kita taruh di papan pakis, atau langsung juga nggak apa-apa. Jadi batangnya gundul langsung kita taruh di papan pakis kayak gini, diberi coco fiber, bisa juga diberi apa itu moss putih sepunyanya aja, karena nggak punya waktu itu jadi tak taruh ini. Nah, ini contohnya batangnya kan udah gundul ini, iya. Tapi di sini sudah mulai tumbuh akar, tumbuh tunas baru, ada 3 tunas. Nah ini juga yang di atas. Nah kalau udah begini jangan lupa ya untuk disiram ya.
bisa disiram setiap hari karena di sini kan dia tidak menyimpan air ya, media tanamnya ini poros sekali, jadi boleh disiram setiap hari. Tapi ini butuh waktu dan butuh kesabaran ya guys ya. Kalau aku kadang sih nggak sabar. Tapi untuk edukasi oke lah, nggak apa-apa. Ini contohnya anggrek gundul yang aku tanam. Ini aku tanam tanpa akar ya, tapi ini belum menunjukkan tanda-tanda. Jadi ini kadang berhasil, kadang enggak. Ini contoh yang berhasil. Ini enggak aku tanam, tapi berhasil ya. Aku biarin aja begini. Nah, kira-kira sahabat lebih suka yang mana? Yang dibiarin begini ataukah ditaruh di papan pakis kayak ini? Terserah. Tapi jangan lupa untuk dijaga kelembapannya. Ini ada juga anggrek gundul guys. Nah ini aku tanam di tanah, ini pakai media tanah. Ternyata dia bisa juga loh tumbuh tunas baru. Nah ini kan bisa tumbuh tunas baru. Nah ini lagi contohnya. Nah ini aku tanam pakai tanah ya. Dan aku biarkan aja full sun full rain. Ini udah mulai tumbuh tunas, akarnya juga sudah panjang. Kalau akarnya udah panjang, ini langsung kita balut pakai moss putih atau bisa juga moss hitam, bisa juga coco fiber, terserah ya. Ini juga contoh anggrek yang kering daunnya, batangnya juga udah kering, tapi tetap aja aku rawat, aku siram, aku kasih vitamin B1. Akhirnya ini berhasil tumbuh akar, ini tunas baru guys. Terus sebelah sini ini juga ada ya tunas baru. Bentar ini, iya tunas baru. Ini anggrek-anggrek yang kering ini ya. Ini kering kenapa? Karena waktu itu aku males nyiram guys. Tapi ya tak biarin aja dia gantung di sini. Ini udah habis bunganya. Tapi batangnya udah mulai kisut. Yang ini nggak apa-apa, ini sehat. Ini anggrek mini Nemo. Dia berbunga yang pertama kali nih guys. Ya, ini mulai. Ini jadi yang di sini ini tempatnya anggrek-anggrek yang afkiran, aku taruh di sebelah sini. Ini afkiran semua. Tumbuh ya syukur, nggak tumbuh ya nggak apa-apa. Sedangkan yang ini yang sehat-sehat, yang gemoy-gemoy, ini Cattleya udah habis masa bunganya gede banget. Ini mulai tumbuh tunas, akarnya sehat. Mudah-mudahan dia nggak terkena bakteri ya. Ini contoh Cattleya aku. Yang ini Aridang Blue, aku sungkup. Oh ya ini udah mulai harus buka sungkupnya guys. Kalau udah mekar gitu sungkupnya barulah kita buka. Aridang Blue, tapi kurang banyak sih ini karena aku nyungkupnya telat sungkup, sehingga sebagian udah keduluan lalat buah. Ini udah keduluan lalat buah ya, tuh kan pucuknya udah kotor ya. Ini Aridang Blue itu biru ya, tapi di kamera nggak tahu kok jadi merah ya, padahal itu biru aslinya. Aridang Blue. Nah ini kalau telat nyungkup jadi kayak ini, karena aku tuh lebih suka anggrek bulan terus terang ya. Anggrek bulan itu bunganya cantik banget. Kalau dendro ya begitulah, bunganya kecil ya, jadi lebih suka pada anggrek bulan aku ini. Oke sahabat, begitulah cara aku mengatasi anggrek yang akarnya kering dan daunnya kering akibat overwatering dan juga karena serangan bakteri maupun jamur. Selamat mencoba, semoga anggreknya sahabat cantik-cantik, bermekaran, dan daunnya juga subur. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang pemupukan anggrek. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.